Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian komprehensif atas implementasi laporan keuangan di PT Bank BRI periode 31 Desember 2019 dengan nama Rizky Hernika Nadabdab, NIM 250710039, kelas banking 5D, untuk mata kuliah analisis laporan keuangan profil perusahaan PT Bank BRI Tbk. Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjatamadja tanggal 16 Desember 1895. BRI memiliki nilai aset sebesar 1,126 triliun rupiah dan modal inti sebesar 159 triliun rupiah per Desember 2017. BRI masuk ke dalam kategori bank buku 4 dengan modal inti di atas 30 triliun rupiah. BRI memiliki 467 kantor cabang yang beroperasi di seluruh Indonesia dan 5 kantor cabang luar negeri yang beroperasi di Cayman Islands, Hong Kong, New York, Singapura, dan Timor Leste. Saat ini BRI memiliki 5 anak perusahaan: PT Asuransi BRI Life yang bergerak di bidang asuransi dan PT BRI Multifinance Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan pada PT Bank BRI, yaitu adapun laporan posisi keuangan Bank BRI periode 31 Desember 2019 yang pertama terdiri dari aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu di mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset perusahaan berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Maka dilihat dari jumlah total aset PT Bank BRI pada tahun 2019 sebesar 1.416.758.840 rupiah dan pada tahun 2018 senilai 1.296.898.292 rupiah dan kemudian pada tahun 2017 senilai 1.127.447.489 rupiah. Ini menunjukkan bahwasanya terjadi kenaikan aset dari tahun sebelumnya, di mana semakin besar aset semakin besar pula hasil operasional yang dihasilkan oleh PT Bank BRI. Yang kedua adalah liabilitas. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang menjadi tanggung jawab perusahaan, baik berasal dari internal maupun eksternal, dan harus segera dibayarkan sebelum jatuh tempo pembayaran. Dilihat dari total liabilitas pada tahun 2019 sejumlah 1.183.155.670 rupiah dan pada tahun 2018 sebesar 1.090.664.084 rupiah dan kemudian pada tanggal 2017 sebesar 939.667.656 rupiah. Ini artinya liabilitas pada Bank BRI meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu ekuitas. Ekuitas perusahaan adalah sejumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemilik perusahaan atau para pemegang saham jika seluruh aset perusahaan dicairkan dan seluruh hutangnya dilunaskan. Ekuitas ini biasanya disajikan pada neraca keuangan pada bisnis tersebut. Nilai ekuitas merupakan nilai yang paling sering digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan suatu entitas bisnis.
Nilai buku suatu perusahaan juga dapat diwakili dengan ekuitas pemilik atau pemegang sahamnya. Maka terlihat di sini bahwa total ekuitas pada tahun 2019 sebesar Rp288.784.336 dan total ekuitas pada tahun 2018 sebesar Rp185.275.331 dan kemudian total ekuitas pada tahun 2017 sebesar Rp168.007.778. Maka dari sini terlihat bahwa jumlah ekuitas pada Bank BRI meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif yang terdiri dari pertama, pendapatan. Pendapatan adalah hasil yang diperoleh suatu perusahaan melalui penciptaan dan penyerahan barang, pemberian jasa, atau kegiatan-kegiatan lain yang mengakibatkan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban usaha dalam suatu periode tertentu. Maka terlihat bahwa pendapatan itu pada tahun 2019 sebesar Rp29.449.858 dan pada tahun 2018 sebesar Rp24.371.152. Maka terlihat adanya kenaikan pendapatan dari tahun sebelumnya. Yang kedua adalah beban. Beban usaha atau disebut juga beban operasional adalah pengorbanan langsung dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Di sini terlihat bahwa beban pada tahun 2019 sebesar Rp41.565.625 dan tahun 2018 sebesar Rp41.990.284 yang kemudian setelah diakumulasikan antara pendapatan dan beban, maka pada tahun 2019 Bank BRI memperoleh laba bersih sebesar Rp34.413.825 setelah dikurangi pajak, dan tahun 2018 memperoleh laba bersih sebesar Rp32.418.486 setelah dikurangi pajak. Maka di sini terlihat bahwa laba bersih pada Bank BRI meningkat pada tahun 2019. Kemudian terlihat bahwa penghasilan komprehensif pada tahun 2019 sejumlah Rp39.498.597 dan tahun 2018 sebesar Rp28.940.825. Maka di sini terjadi kenaikan penghasilan komprehensif pada tahun 2019. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas pada Bank BRI. Di sini terlihat total saldo ekuitas per tanggal 2019 sebesar Rp288.784.336 dan total saldo ekuitas per tanggal 2018 sebesar Rp185.275.331. Di sini terlihat adanya kenaikan ekuitas pada tahun 2019 di Bank BRI. Kemudian adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Adapun jumlah kas dan setara kas pada tahun 2019 senilai Rp239.906.429 dan pada tahun 2018 senilai Rp215.757.148. Ini artinya jumlah kas dan setara kas terjadi kenaikan pada tahun 2019. Untuk kesimpulannya, berdasarkan laporan keuangan pada PT Bank BRI Tbk untuk periode 31 Desember 2019, sebagian besar terjadi peningkatan di setiap bagiannya.
Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.